Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Ibu Dini meminta maaf apabila dalam 1 minggu kemarin Bu Dini tidak memberikan materi karena ada sesuatu dan lain hal. Oke, hari ini kita akan memasuki tema 6, subtema 2, PB-nya PB3 dan PB4. Pada PB3 dan PB4 ini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama itu adalah tema 6, subtema 2, PB3 dan PB4. Oke, materi yang akan kita sebelum Bu Dini memulai yaitu kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, materi yang akan kita bahas itu adalah yang pertama bahasa Indonesia, PKN, dan matematika, yaitu proses pembuatan kertas. Yang kedua kewajiban terhadap suatu proses yang dihasilkan. Yang ketiga menyelesaikan hitungan hitungan jalan. Nah, oke, sekarang kita ke proses pembuatan kertas. Nah, di sini pada halaman 74. Nah, pada halaman 74 ini di sini perhatikan proses gambar berikut, mulai dari menanam pohon sampai menjadi buku yang saat ini kamu bisa gunakan untuk belajar. Nah, ya. Jadi kita ke proses pembuatan kertas. Nah, proses pembuatan kertas ini anak-anakku semuanya, ya. Proses pembuatan kertas ini, ya, bahwa kayu yang dihancurkan itu akan dimasukkan ke dalam mesin pengolah. Jadi kayu ini dihancurkan, ya, dihancurkan ke mesin pengolah. Nah, ini namanya mesin pengolah. Dari mesin pengolah ini dia akan menjadi bubur. Nah, bubur kayu ini namanya adalah pulp. Nah, ini ya. Jadi kayu ini ya dihancurkan, dipotong-potong. Dia akan dimasukkan ke dalam mesin. Kayu ini dari mana? Kita dari tanam dulu. Berarti ditanam dulu. Pohon ini ditanam dulu. Ya. Nah, proses penanaman pohon ini bisa dalam 1 tahun, bisa dalam 2 tahun, ya. Cuma hanya dalam proses menanam pohon aja. Jadi pohon ini ditanam, ya, ditanam. Dia besar dan ini akhirnya dipotong. Apabila sudah layak untuk dipotong, dia akan dibuat sebagai proses pembuatan kertas. Ya, setelah dipotong akan masuk ke dalam mesin. Nah, dari mesin ini akan diolah menjadi yang namanya bubur. Bubur kertas ini namanya adalah pulp, ya, pulp, ya. Nah, setelah dia menjadi bubur, dia akan masuk dalam cetakan kertas. Setelah dicetak, lembaran kertas akan dikeringkan. Nah, jadi setelah lembaran ini dicetak, ini cetakannya, masuk dalam cetakan kertas. Setelah dicetak, mereka akan dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Selanjutnya, kertas akan digulung. Nah, kertas gulungan inilah yang akan diolah menjadi kertas lembaran atau buku. Jadi, proses pembuatan kertas ini rupanya sangat lama. Tetapi oleh karena itu ya, kita tidak boleh sembarangan memanfaatkan kertas itu seenaknya saja. Makanya ya, kertas-kertas yang sudah tidak digunakan, buku-buku yang tidak bisa digunakan itu biasanya kadang kita jual ke keloaan atau ke tempat buluan kata orang tuh ya, PBB ya, pengambil barang-barang bekas. Nah, itu akan setelah kita jual, dia akan jual lagi ke pabrik agar tadi karena dia harus ditanam dulu tadi tuh. Nah, kan lama tuh proses nanamnya, ya enggak? Jadi lama proses menanam pohonnya itu, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nah, kalau kita kertas-kertas yang tidak kita gunakan di rumah, daripada terbuang, habis aja dimakan rayap, misalnya habis aja terguna, jadi kita jual. Nanti penjual yang kertas tadi akan menjualnya ke pabrik, ya, ke tempat penampungan kertas. Nah, itu kertas tadi akan didaur ulang kembali dan akan menjadi kertas lagi. Nah, walaupun nanti hasilnya tidak sebagus dengan kertas yang pertama, tapi lumayan sebagai kita memanfaatkan sumber yang sudah ada. Nah,
Kalau kita pengen mendapatkan, makanya harga kertas itu mahal. Kenapa? Karena proses pembuatannya juga lama. Ya, dia harus ditanam. Kalau kita pengen mendapatkan kertas yang bagus, maka proses pembuatannya juga akan lama, ya. Nah, kalau proses pembuatannya cepat, berarti kadar kertasnya juga akan murah. Jadi kita sebagai siswa yang kalian gunakan kertas buku ini, jadi dimanfaatkan sebagai sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kalian bentang buku sudah diletak-letakkan kayak makanya Bu Dini kadang Bu Dini marahi, ya. Karena tidak semua punya kertas, tidak semua punya buku, tidak semua bisa membeli buku, tidak semua bisa seperti kita. Nah, Bu Dini kadang marah dengan anak-anak Bu Dini, jangan dicoret. Walaupun mau kita coret dengan yang bagus, dikorek-korek yang bagus, atau gunakan dengan kertas korek-korekan yang memang tidak berguna. Kita buat kertas korek-korekan, ya, apalagi kalau matematika. Nah, Bu, kalau LKS memang harus kita isi di buku, ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi dalam pembuatan kertas tadi, ya dah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa proses pembuatan kertas tadi adalah lama. Nah, bagaimana kewajiban kita? Nah, kewajiban kita untuk memanfaatkan kertas tadi yaitu menggunakan seperlunya. Jadi kertas itu digunakan seperlunya, ya. Jadi kalau tidak berguna jangan dibuat untuk main-mainan buat pesawat-pesawatan. Kalau tidak berguna jangan dibuat untuk main yang segitiga itu. Sayang, ya enggak? Karena kita masih butuh kertas, masih butuh untuk nulis, masih untuk belajar. Nah, yang kedua, jangan dicoret-coret bukunya kalau masih bagus. Kecuali kalau itu memang sudah tugas. Kecuali kalau itu memang sudah tugasnya di sekolah. Nah, yang ketiga, di bukunya disampul pakai sampul plastik, dijaga, ya, jangan sampai koyak dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban kita. Kenapa? Karena kita tahu proses pembuatan kertas itu sangat lama dan sangat panjang. Jadi kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan kertas, anak-anak semuanya, ya. Jadi memanfaatkan tisu juga. Tisu itu adalah salah satu kertas, ya. Kertas namanya kertas tisu. Jadi kita harus lebih memanfaatkannya lebih baik. Nah, oke, sekarang anak-anakku semuanya, kita ke pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika ini kalian buka halaman 76, ya. Halaman 76, ya. Di sini Bu Dini akan bacakan. Pagi hari Ibu pergi belanja ke pasar. Ibu berangkat mulai pukul 06.30. Setelah 45 menit Ibu sampai di rumah. Pukul berapa Ibu sampai di rumah? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, gambarkan dengan jarum jam. Oke, nah sekarang, ya, kita buat dulu diketahui. Nah, kita buat dulu diketahui. Pen. Oke. Ini kita buat diketahui dulu. Diketahui di sini berangkat itu pukul 06.30. Lama di pasar itu adalah 45 menit, ya. Ditanya pukul berapa Ibu sampai di rumah. Oke, jawab, ya. Berarti ya, ini kita tambahkan 06.30 ditambah dengan 45 menit. Kita tambahkan, ini tambah ini 5, ini tambah ini 7, ini tambah ini 6. Nah, 75 ini kan lebih dari 60 menit, ya enggak? Berarti ini kita kurangkan 60, ini ditambah 1. Nah, berarti ini dikurang, ya, yang ini dikurang 5, 1, jadinya 0 tuh 7. Nah, berarti kita buat jarum jamnya. Jarum jam ini awal, ini akhir. Berarti ini 12, 6, 3, 9, 1, 2,
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Ibu ke pasar jam 6.30, berarti kita buat sini 6.30, ya enggak? Nih ya, 6.30. 45 menit kemudian kita hitung ke sini, berarti ya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti ke sini ya. Berarti akhirnya di sini akhir 12, 6, 3, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Berarti di sini jarum panjangnya. Ini jadi 6. Kan tidak mungkin jadi 6. Berarti kan dianya ke 7. Ya. Berarti 7 ke, nah ya. Nah, jadi anak-anakku semuanya ya. Jadi jam 7 sampai dengan jam 15. Jam 7 sampai dengan jam 15. Nah, jadi itulah cara membuat menghitung lamanya suatu kegiatan atau suatu kegiatan lah, suatu kegiatan atau pekerjaan dalam hitungan waktu. Jadi kita bisa buatnya di sini. Nah, di sini 5, 10, 15, 20, 25. Hitung 55 sampai dengan ke sini 45. Berarti jatuhnya ke sini. Ya. Jadinya jatuhnya ke situ. Nah, jatuhnya ke situ. Jadi 7, 5, 15. Sama kan 7 dengan 15. Nah, untuk latihannya anak-anakku semuanya ya. Oke, untuk latihannya. Latihan ya. Latihan MTK halaman 77 nomor 2 dan 4. Pakai jalan yang seperti yang di atas yang sudah begini. Sudah itu untuk PKN-nya. PKN itu halaman 75. Menjawab pertanyaan. Pertanyaan. Oke. Nah, itu aja materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.